Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Wajizul Mufid fi Ahkamit Tajwid. Masuk di bab yang kelima, al-babul khamisu. Bab yang kelima, kita bahas ijtima'ul hurufil hijaiyah. Ijtima' itu pertemuan, berkumpulnya huruf-huruf hijaiyah. Pertemuan huruf-huruf hijaiyah. Al-faslul awal, fasal yang pertama, aqsamu ijtima'il huruf. Jenis-jenis pertemuan huruf-huruf hijaiyah. Kama taqaddama, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, fa innal hurufal hijaiyata, bahwa sesungguhnya huruf-huruf hijaiyah itu idza jtama'at fi kalimatin au jumlatin, ketika berkumpul bertemu dalam sebuah kata atau kalimat, tata'atsaru ba'duha bi ba'd, maka akan terjadi saling pengaruh, memengaruhi antara satu huruf dengan huruf yang lain. Namun walaisa kullu taghyirin, akan tetapi tidak setiap perubahan-perubahan fin nutqi, dalam pengucapan yang diakibatkan pertemuan huruf-huruf hijaiyah tadi, wala kullu ta'atsurin, dan tidak setiap pengaruh mempengaruhi yaqa'u bainal hurufil hijaiyati, yang terjadi di antara huruf-huruf hijaiyah itu makbulan, dapat diterima, ala itlaqih, dapat diterima secara mutlak. Jadi benar bahwa huruf-huruf hijaiyah apabila bertemu dalam sebuah kata atau kalimat, maka mereka akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Huruf tipis bertemu huruf tebal, kadang-kadang yang tipis jadi tebal, atau kadang-kadang yang tebal jadi tipis, atau yang lain sebagainya. Akan tetapi tidak setiap perubahan suara tadi, tidak setiap pengaruh saling mempengaruhi tadi itu diterima. Jadi tidak setiap perubahan suara itu diterima. Wa ala hadza, oleh karena itu, aqarral ulama'u, para ulama telah menetapkan qawaida wa dhawabita. Para ulama telah menetapkan batasan-batasan dan kaidah-kaidahnya. Untuk apa? Linumayyiza biha bainat taghiratil maqbulah, untuk membedakan dengan si dawabit. Ya, dawabit itu artinya batasan, qawaid, kaidah. Jadi agar dengan batasan dan kaidah tadi bisa membedakan perubahan-perubahan yang bisa diterima dan diamalkan dalam membaca Al-Quran, dan perubahan-perubahan yang ditolak, tidak boleh diamalkan dalam membaca Al-Quran. Wa qad bahatsna fi ma sabaqa, dan kita telah membahas ya dari bab-bab sebelumnya, ba'dal qawaid, sebagian kaidah, allati tajri ala ba'dil hurufi khususon, yang memang terjadi pada sebagian huruf secara khusus. Kita telah membahas hukum nun, kita telah membahas hukum mim, kita telah membahas hukum lam, gitu kan. Itu kita sebetulnya sedang membahas kaidah perubahan
yang terjadi pada nun, mim, dan lam secara khusus. Ya, kita khususkan huruf-hurufnya. Adapun di bab ini wasana bahatsu fi hadzal bab. Adapun pada bab ini kita akan membahas al-qawaid allati tajri 'alal hurufi 'inda ijtima'iha jumlatan. Maka adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah kaidah-kaidah yang terjadi pada huruf-huruf hijaiyah ketika mereka bertemu pada sebuah kata atau kalimat jumlatan secara umum. Jadi kita akan membahas generalisasi ya. Generalisasi ya, kaidah itu kan hakikatnya generalisasi. Maksudnya di sini kita akan membahas dari huruf hamzah sampai huruf ya, bagaimana kaidah pertemuan dua hurufnya itu. Begitu. Jadi tidak akan membahas huruf per huruf secara khusus, tapi akan membahas secara umum bagaimana perubahan-perubahan huruf. Dilihat dari apa? Nanti dilihatnya dari makhraj untuk mempermudahkan kalau huruf per huruf kebanyakan. Maka kita akan kelompokkan, dilihat dari makhrajnya, dilihat dari sifatnya, dan dilihat dari harokatnya. Ini untuk mempermudah. Begitu. Baik. Wali ta'yinil hukmi, dan untuk menentukan sebuah hukum awil qaidatil lati tajri ala harfin ma, untuk menentukan sebuah hukum atau kaidah ini berlaku pada huruf tertentu, labudda minan nazari, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk memperhatikan ila maudhi'il harfi. Untuk memperhatikan apa? Memperhatikan kedudukan huruf, wa mawqi'ihi minal harfil ladzi yalihi, juga keberadaan huruf yang berada setelahnya, fil kalimati awil jumlah, baik pada sebuah kata atau kalimat. Jadi kita harus melihat kedudukan keadaan huruf-huruf tersebut. Dilihat dari sisi apanya? Sawaun min jihatil makhraji was sifat. Sama saja, apakah kita mesti butuh melihat dari sudut pandang makhraj dan sifat, au min jihatil harokati wasukun, atau dilihat dari sudut pandang harokat dan sukun. Jadi kalau di sini disebutkan dua, yang pertama dari sudut pandang makhraj dan sifatnya, yang kedua dari sudut pandang dia ini berharokat atau sukun. Huruf pertama, huruf keduanya mesti dilihat dari dua sudut pandang ini. Supaya apa? Untuk menentukan hukum yang terjadi pada huruf tersebut apa. Begitu. Jadi kita nggak perlu ngebahas hukum semua huruf. Huruf sudah membahas nun, sudah membahas mim, sudah membahas lam. Nanti kita bahas hukum hamzah, hukum ba, hukum ta, hukum tha, hukum jim, hukum ha, hukum kha. Itu kelamaan. Maka ada cara yang efektif. Bagaimana cara yang efektif? Adalah kita langsung saja melihatnya, jangan huruf per huruf, tapi cukup dilihat yang pertama dari sisi makhraj dan sifatnya, yang kedua dilihat dari dia ini berharokat atau sukun. Karena ternyata dengan mengetahui dua poin ini, dengan mengetahui dua sisi ini, insya Allah kita akan bisa dengan mudah menentukan dia hukumnya apa. Ya, hukumnya sama seperti yang telah berlalu. Ada yang namanya izhar, ada yang namanya idgham. Ini dua hukum yang paling utama. Baik, oleh karena itu kita mesti tahu dulu ya hubungan huruf. Bagaimana kemudian huruf-huruf ini apabila dilihat dari sudut pandang makhraj, sifat, serta harokatnya. Awalan, yang pertama kita bahas terlebih dahulu melihat pertemuan huruf itu dari sisi makhraj dan sifatnya. Famin jihatil makhraji was sifati, maka dari sisi makhraj dan sifat kita lihat huruf yang pertama, huruf yang kedua, makhraj di antara keduanya bagaimana? Sifat di antara keduanya bagaimana? Idza jtama'a harfani fi kalimatin au jumlatin, apabila dua huruf bertemu dalam sebuah kata atau kalimat, dua huruf, ada dua huruf ketemu. Ketemu itu maksudnya rendengan. Misalnya di sini ada hamzah dengan waw, ada ta dengan hamzah, ada waw dengan jim. Nah, ini namanya pertemuan huruf. Jadi yang dimaksud pertemuan huruf itu adalah yang bertemu secara langsung. Yang bertemu secara langsung dari sisi suaranya.
Jadi kalau misalnya di sini min jihatil makhraj, maka ini nggak dihitung si hamzah wasol. Kenapa hamzah wasol ini tidak dihitung? Karena dia tidak diucapkan. Berarti pertemuannya adalah tak, karena suaranya suara tak, min jihati langsung ke lam, maka berarti pertemuannya tak dengan lam. Min jihatil, pertemuan tak dengan lam. Tapi kalau kita waqaf di sini, maka berarti pertemuannya ha dengan ha. Kenapa? Karena saat waqaf kita baca min jihah. Begitu ya. Jadi yang dihitung pertemuan ini adalah suaranya, bukan tulisannya. Baik, kalau misalnya ada dua huruf bertemu dalam sebuah kata atau kalimat, wa kana yakhrujani min makhrajin khassin wahidin. Kedua huruf tersebut ternyata dua-duanya keluar dari satu makhraj khusus yang sama. Apabila keduanya keluar dari satu makhraj khusus yang sama, wa yashtarikani fi sifat, dan ternyata sifat-sifatnya pun sama semuanya. Summiya hadzal ijtima'u mithlaini au mutamathilain, maka pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sama sifatnya ini disebut dengan mithlan atau mutamathilan. Disebut dengan apa? Mithlan atau mutamathilan. Jadi kalau ada yang nanya apa itu mithlan atau mutamathilan, maka artinya adalah pertemuan dua huruf hijaiyah pada sebuah kata atau kalimat yang sama makhrajnya dan sama sifatnya, atau pertemuan dua huruf yang kembar, dua huruf yang sama. Yang namanya sama makhraj, sama sifat, pasti dua huruf yang sama. Nahwa qaulihi ta'ala, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, tutrak. Mana pertemuan dua huruf mutamathilannya? Ya ini tak dengan tak. Inilah mutamathilan. Tutrak. Tak dengan tak. Ya. Jadi dua huruf yang sama. Tak dengan tak, ba dengan ba, mim dengan mim, nun dengan nun, sod dengan sod, dal dengan dal. Itulah namanya mutamathilan atau mithlan. Jadi kita belum berbicara hukum. Itu idgham mutamathilan ya Ustaz? Belum. Kita belum berbicara hukum. Berbicara hukum atau kaidah. Kita baru berbicara jenis pertemuan. Maka di sini belum ngomongin hukumnya. Kita ngomongin pertemuannya apa namanya, sebatas itu dulu, nanti hukumnya belakangan. Jadi kalau udah disebutkan semua jenis-jenisnya, kita baru bahas hukumnya satu demi satu, begitu ya. Jadi kita bahas dulu apa? Kita bahas dulu adalah jenis-jenis pertemuannya. Afwan. Yang kita bahas jenis-jenis pertemuannya terlebih dahulu. Wa idza jtama'a harfani fi kalimatin aw jumlatin wa kana yakhrujan min makhrajin khasin wahidin walakinnahuma yakhtalifani fi sifat. Apabila ada dua huruf berkumpul pada kata atau kalimat, keduanya itu keluar dari satu makhraj khusus yang sama. Ya berarti harus paham dulu makhraj khusus, makhraj umum. Dua-duanya keluar dari satu makhraj khusus yang sama. Walakinnahuma, ini harusnya satu aja ya. Harokatnya bertumpuk. Ini ada yang muncul otomatis ya harokatnya. Walakinnahuma, akan tetapi kedua huruf ini yakhtalifani fi sifat, berbeda sifatnya. Summiya hadzal ijtima'u mutajanisan, maka pertemuan jenis pertemuan ini disebut dengan mutajanisan. Apa mutajanisan? Dua huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Dua huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Apa namanya? Mutajanisan. Nahwa qaulihi ta'ala, misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, abattum. Kita belum ngomongin hukumnya ya. Di mana pertemuan ya di sini adalah dal dengan ta. Dal dengan ta. Kita belum ngomongin hukum belum. Ya. Pokoknya
Kalau ada dal bertemu dengan ta atau sebaliknya tak bertemu dengan dal, maka dia nama jenis pertemuannya disebut dengan mutajanisan. Kalau dal dengan dal namanya mutamathilan. Kalau ta dengan ta namanya mutamathilan. Ada misalnya hamzah dengan ha, mutajanisan. Ain dengan ha, mutajanisan. Ghain dengan kha, mutajanisan. Zal dengan dha, mutajanisan. Mim dengan waw, mutajanisan. Begitu. Ini mutajanisan. Wa idza jtama'a harfani, apabila dua huruf bertemu fi kalimatin au jumlatin, baik pada kata atau kalimat, wa kana yakhtalifani fil makhrajil khassi, akan tetapi berbeda dalam makhraj khusus. Jadi yang jenis ketiga ini cirinya apa? Berbeda makhraj khusus. Berbeda makhraj khusus. Lakinnahuma yashtarikani fi makhrajin amin wahid. Akan tetapi satu makhraj umum. Beda makhraj khusus, satu makhraj umum. Kebayang ya? Beda makhraj khusus tapi satu makhraj umum. Makhraj umum itu halaq, terus lisan, terus syafatan. Itu 3 poin yang pentingnya, karena khayshum dan jauf itu nggak masuk dalam bahasan ini. Jadi 3 aja yang penting. Yang pertama halqa, yang kedua lisan, yang ketiga syafatan. Itulah makhraj umum. Beda makhraj khusus misalnya hamzah dengan ain, ain dengan ghain atau kha. Atau misalnya qaf dengan kaf, qaf dengan jim shin ya, qaf dengan dod, qaf dengan nun, qaf dengan ta, qaf dengan lam, mim, mim enggak, qaf dengan lam masih, nun masih ra. Itu namanya satu makhraj umum. Ya karena sama-sama makhraj lisan, begitu. Atau karena makhrajahuma mutaqaribaini, atau keduanya itu makhrajnya berdekatan. Yahdutsu bainahuma taqarubun fi maudhi'in nutqi, atau dua huruf ini au kana yakhruju, harusnya ditambahin yakhruju, au kana yakhtalifu, atau yakhtalifani fi makhrajin fil makhrajil am, harusnya ya. Au kana yakhtalifani, au kana, dua-duanya berarti au kana au kana, harusnya saya tambahin nanti. Au kana yakhtalifani, ada yang kurang dikit. Yakhtalifani fil makhrajil am, Jadi atau beda makhraj umum, begitu. Walakin, akan tetapi makhrajuhuma mutaqariban. Walakinna makhrajahuma mutaqariban. Yahdutsu bainahuma taqarubun fi maudhi'in nutqi, yang antara
makhraj dia dengan makhraj huruf yang kedua itu berbatasan dari sisi organ pengucapannya. Beda makhraj umum tapi berbatasan organnya. Berbatasan makhraj khususnya boleh ya. Berbatasan organnya lebih enak ya. Berbatasan organ pengucapannya. Atau artikulator aktifnya. Artikulator aktifnya. Artikulator aktifnya. Atau bisa juga makhraj khususnya. Tapi artikulator aktif lebih enak karena nanti di ujung lidah banyak gitu ya. Artikulator aktifnya satu, tapi makhraj khususnya banyak. Begini, ya. Jadi untuk yang jenis ketiga ini bisa dua keadaan. Keadaan pertama beda makhraj khusus tapi satu makhraj umum. Keadaan yang kedua beda makhraj umum tapi berbatasan organ pengucapannya atau berbatasan artikulator aktifnya. Summiya hadzal ijtima'u mutaqariban. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu disebut mutaqariban. Jadi kapan huruf disebut mutaqariban? Apabila beda makhraj khusus tapi satu makhraj umum, nun bertemu kaf, nun bertemu qaf, ini mutaqariban. Kenapa? Satu makhraj umum. Beda makhraj khusus tapi satu makhraj umum. Ini namanya mutaqariban. Atau beda makhraj umum tapi berbatasan langsung wilayahnya. Berbatasan langsung artikulatornya. Seperti apa? Ujung lidah dengan bibir. Ujung lidah, semua huruf ujung lidah. Ujung lidah banyak kan makhraj di sana. Organ ujung lidah di sini banyak makhraj. Seluruh huruf ujung lidah bertemu dengan huruf syafatan, bertemu dengan huruf syafah, maka semuanya mutaqariban. Seluruh huruf ujung lidah bertemu dengan huruf-huruf syafatan, maka semuanya mutaqariban. Semua huruf ujung lidah, pokoknya semua ujung lidah. Tidak terbatas pada satu makhraj khusus saja. Karena di ujung lidah banyak. Ada lam nun ra, ada ta dal ta, ada sad zai sin, ada dha dzal tha. Ini semua huruf ujung lidah. Artikulator aktifnya sama ujung lidah. Ya. Maka mereka huruf ini kalau bertemu dengan salah satu huruf syafah, mau mim, waw, ba atau fa, tetap disebutnya mutaqariban. Tetap disebutnya mutaqariban. Demikian pula misalnya qaf atau kaf, ini sama-sama pangkal lidah kan? Qaf atau walaupun makhraj khususnya beda, tapi artikulatornya sama. Qaf dengan kaf bertemu dengan ghain atau kha. Maka di sini masuk mutaqariban. Nahwa qaulihi ta'ala nakhluqukum, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala nakhluqukum, di mana qaf dengan kaf masuk kategori yang mana? Kategori pertama, satu makhraj umum beda makhraj khusus. Satu makhraj umum beda makhraj khusus. Jadi ada dua ya disebut mutaqariban. Yang pertama satu makhraj umum beda makhraj khusus. Keadaan kedua beda makhraj umum tapi berbatasan langsung wilayah pengucapannya, wilayah artikulator aktifnya. Begitu. Baik. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Qala sahibu Tuhfatil Atfal rahimahullahu ta'ala. Penulis kitab Tuhfatul Atfal rahimahullahu ta'ala mengatakan, in fis sifati wal makharijit tafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Apabila pada sifat dan makhraj sama dua huruf bertemu, maka disebut mithlan.
Wa iyakuna makhrajan taqaraba, kalau makhraj keduanya berdekatan, wa fi sifat ikhtalafa, tapi sifatnya berbeda, yulaqaba disebut dengan mutqaribain. Cuma ini dikasih bintang nih, wa fi sifat ikhtalafa dikasih bintang. Nanti kita bahas sedikit setelah ini. Au yakuna tafaqu fi makhrajin, atau keduanya sama pada makhraj khusus, duna sifati, namun sifatnya berbeda, huqiqa, maka dia disebut dengan mutajanisain. Mutajanisain, seperti itu. Baik, sebelum dilanjutkan ke bagian yang keempat, maka di sini penulis Tuhfatul Atfal mengatakan wa fis sifati ikhtalafa. Nanti saya akan kasih catatan juga. Wala yusyratu ikhtilaf fis sifat. Starat. La yushtarat. La yushtaratul ikhtilaf, al-ikhtilaf fi sifat. Kenapa? Saya katakan disebut mutaqariban itu enggak mesti sifatnya beda. Tidak disyaratkan sifatnya harus beda. Jadi dua huruf berdekatan walaupun sifatnya sama tetap disebut mutaqariban. Jadi enggak mesti sifatnya beda. Makanya di sini nanti saya akan kasih catatan tambahan. Tidak disyaratkan adanya perbedaan sifat. Tidak disyaratkan. Kenapa? Karena qad yakunu, karena ternyata realitanya terjadi. Qad yakunu lijtima', ya, terjadi pertemuan dua huruf. Qad yakunu ijtima'u al-harfaini, karena kadangkala terjadi pertemuan dua huruf. Jadi mereka ini berdekatan makhrajnya, mutaqaribani fil makhraj wa muttafiqani fis sifat. Jadi kadang ada ternyata huruf-huruf atau dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan muttafiq dalam sifat, dan dia sifatnya sama. Contohnya apa? Contohnya adalah pertemuan dal dengan jim. Qad ja. Dal dengan jim. Dal dengan jim ini dekat makhrajnya. Disebut mutaqariban tidak? Kalau kita mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Al-Imam Al-Jamzuri, kalau kita ngikutin pendapat beliau, ini bukan mutaqariban. Apa itu? Nggak jelas. Apa berarti? Nggak ada, dia nggak masuk dia. Kenapa? Karena dal dengan jim sifatnya sama semua. Sama-sama jar, sama-sama syiddah, sama-sama istifal, infitah. Ya kan? Qalqalah. Sama semua, nggak ada perbedaan sifat. Nggak ada perbedaan sifat. Dal dengan jim itu nggak ada perbedaan sifat. Begitu. Maka tidak mungkin kemudian kita bikin jenis pertemuan yang baru. Apa itu berarti? Ya walaupun ada sebagian ulama bilangnya mereka ini taqarub, bukan taqarub ya. Oh ya, taqarub fil makhraj, tajanus fis sifat. Jadi mereka ini taqarub fil makhraj, tajanus fis sifat. Jadi makhrajnya berdekatan, sifatnya sama. Jadi mutajanisan itu ada dua, mutajanisan pada makhraj dan mutajanisan pada sifat. Nah ini mutajanisan pada sifat. Ya daripada ribet-ribet begitu, udah aja langsung syarat ini dihapus supaya enggak memunculkan jenis pertemuan yang baru. Sehingga dalam mutaqariban, berdasarkan realita fakta yang ada, tidak disyaratkan adanya perbedaan pada sifat. Ya, tidak disyaratkan adanya perbedaan pada sifat. Nah, ini termasuk salah satu bagian dari menganalisis data. Jadi ketika ada data itu jangan dibiarkan Nah, itu ya.
Jadi cara menganalisis data seperti itu. Dilihat, benar nggak nih ada data katanya yang namanya mutaqoriban, ada pendapat, berarti ini bukan menganalisis ayat. Ini datanya, ini data nih. Dal dengan jim itu data. Kemudian di sini ada pendapat, ada teori yang mengatakan bahwa yang namanya mutaqoriban harus berbeda sifat. Maka kita analisis data yang ada sesuai tidak dengan teori yang disampaikan. Kalau tidak sesuai, jangan diterima teori ini. Walaupun datang dari ulama besar, tapi kita jangan celak ulamanya, tetap kita hormati ulamanya. Namun pendapatnya, teorinya tidak kita ambil, tidak kita amalkan. Kenapa? Karena kalau kita ambil, tidak sesuai dengan data yang ada. Begitu. Nah, ini pentingnya kita kritis dalam melihat teori data, harus ada analisis. Begitu ya. Nah, sayangnya mohon maaf, di antara kekurangan para pengajar tajwid, para penulis buku-buku tajwid, yang saya perhatikan kebanyakan cuma kopas, dalam tanda petik kopas. Artinya nggak ada sesuatu yang baru yang ditawarkan dan yang dikritisi, itu nggak ada. Jarang penulis tajwid yang kritis. Jarang, bukan tidak ada tapi jarang. Ya, misalnya ya dalam bab ini tetap aja di pensyarah kebanyakan itu ya mengatakan harus sifatnya berbeda. Padahal realitanya kan nggak begitu. Kemudian saya juga pernah melihat di syarah muqaddimah Jazariyahnya Syekh Ayman Suwaid. Di sana beliau menjelaskan biografi Imam Ibnul Jazari. Yang keliru datanya. Ada kekeliruan data di sana, tapi tetap saja disampaikan di banyak forum oleh orang-orang penerjemah dan lain sebagainya. Ini sangat disayangkan. Ini sangat disayangkan. Ya. Jadi mulai sekarang kita latih diri kita untuk lebih kritis, begitu. Jadi kalau misalnya ada yang membantah, ada yang misalnya protes, kenapa antum membantah Al-Imam Al-Jamzuri? Saya bukan membantah secara personal. Saya hanya menyajikan sesuai dengan data yang ada. Teori beliau agak kurang sesuai. Ya sudah, kalau misalnya teori beliau sesuai silahkan sampaikan kesesuaiannya di mana dan kekeliruan saya di mana. Jadi dalam masalah ilmiah itu bukan lagi kita berbicara ini nggak boleh dibantah, bukan. Jadi kalau misalnya berbicara studi ilmiah itu sesuai tidak poin kritiknya, ada datanya tidak, begitu ya. Nah yang penting tetap menghormati, jangan sampai saling mencela. Kadang-kadang sebagian orang seakan-akan kalau ulama besar itu nggak boleh dikritik sama sekali. Ini keliru ya. Ulama besar itu boleh dikritik, tidak masalah. Ulama zaman dulu saling mengkritik, yang penting ada datanya. Yang penting kritiknya jelas, argumentatif, ada hujahnya, ada dalilnya. Baik. Kemudian saya tambahkan di sini yang tidak ada dalam Tuhfatul Atfal, cuma nyebutin 3 ya. Nah ini juga sama, Tuhfatul Atfal cuma nyebutin 3, mutamatsilan, mutaqariban, mutajanisan. Dalam buku syarah Tuhfatul Atfal saya dan dalam buku-buku saya yang lain, saya sering mengatakan ada yang keempat, mutabaidan. Ini banyak yang protes juga. Dari mana yang keempat mutabaidan? Di Tuhfatul Atfal nggak ada. Iya, baru baca Tuhfatul Atfal doang mah nggak akan ada. Coba cari kitab-kitab yang lain, itu ada. Walaupun tidak disebut di kitab, realitanya ada mutabaidan. Iya kan? Misal nih, istilah mutabaidan itu nggak ada di kitab, tapi ada nggak pertemuan mutabaidan di dalam Al-Quran? Ada, ya sudah. Jadi sesuatu yang sudah mafhum gitu ya. Maksudnya begini, sesuatu yang udah jelas itu nggak butuh dalil. Api itu panas, kita nggak perlu nanya dalilnya apa itu panas. Nggak perlu nanya. Sesuatu yang sudah sesuai dengan fakta dan realita itu nggak perlu ditanya dalilnya apa sebetulnya. Wa idza jtama'a harfani fi kalimatin aw jumlatin, apabila terjadi pertemuan 2 huruf pada sebuah kata atau kalimat, wa kana yakhrujani min makharij amatin mukhtalifah, dan keduanya keluar dari makhraj umum yang berbeda, wala yahdutsu bainahuma taqarrub, dan keduanya tidak berdekatan fi maudhi'in nutqi, jadi tidak ada pertemuan atau tidak berbatasan langsung dari sisi artikulatornya, sumya hadzal ijtima'u, maka pertemuan ini disebut dengan mutabaidan, disebut dengan mutabaidain. Begitu.
Nahwa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, an'amta. Ini kan mutabaidan semua. Hamzah ketemu nun, nun ketemu ain ketemu mim. Ya mim ketemu ta aja paling di sini yang mutaqaribannya. Ini mutaqariban, sisanya mutabaidan. Begitu. Jadi nggak mungkin nggak ada mutabaidan. Kenapa? Karena realitanya ada. Enggak butuh dalil pun ya sebetulnya bagi orang yang berakal sudah tahu kalau ini mutabaidan, berjauhan makhrajnya. Begitu ya. Baik. Bagaimana dalilnya? Ya ada dalam kitab misalnya Salsabil. Qala sahibus Salsabilu Syafi rahimahullahu taala, berkata penyusun kitab Salsabilus Syafi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa mutaba'idani ing taba'ada, dan disebut mutabaidan apabila saling berjauhan fi makhrajin pada makhrajnya, wal wasfi lam yattahida, dan sifatnya tidak sama. Ini pun sifatnya tidak sama pun bisa kita kritisi lagi. Ya, kenapa? Saya kasih tanda bintang lagi. Tidak disyaratkan. Maka berarti di sini harus ada tambahan lagi, saya wakadha. Demikian pula lam yushtarat atau la yushtarat. Tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan al-ikhtilaf, la yushtaratul ikhtilaf. Al-ikhtilaf, enggak pakai hamzah qata. Al-ikhtilaf fi sifat. Tidak disyaratkan adanya perbedaan dalam sifat-sifat. Kenapa? Wa qad yakunu. Karena kadang-kadang ada juga misalnya huruf yang berjauhan tapi sama. Ya. Misalnya apa? Waw dengan ya misalnya. Ya. Wa qad yakunu. Karena kadang terjadi ya, pertemuan dua huruf yang makhrajnya berbeda dari sisi makhraj am dan juga tidak berbatasan langsung. Apa contohnya? Contohnya waw dengan ya, misalnya wailun. Misalnya wailun. Dalam Al-Qur'an ada wailun, wai. Waw dengan ya. Di sini wawnya bukan waw mad. Di sini ya-nya bukan ya mad. Dua-duanya waw, dua-duanya huruf konsonan. Waw di mana? Waw itu di syafatain. Ya di mana? Ya di tengah lidah, wasatul lisan. Mutabaidan, karena tidak bertemu langsung. Anggota pengucapannya, artikulatornya nggak ketemu langsung, nggak berbatasan langsung. Syafatan, kalau yang berbatasan langsung itu adalah ujung lidah. Ya, yang berbatasan langsung itu taraful lisan. Kalau wasatul lisan tidak berbatasan langsung. Sifatnya sama atau beda? Sama semuanya waw dengan ya ini. Sama-sama jahar, sama-sama rakhawah, sama-sama istifal, sama-sama infitah, kemudian sama-sama ismat, sama-sama lin, sama-sama mereka juga bisa menjadi mad. Sama semua. Kalau misalnya kita harus mensyaratkan dan sifatnya tidak sama, berarti waw ketemu ya apa dong? Berarti teorinya siapa ini? Teorinya Syekh Utsman Murad, ya tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, kurang tepat teorinya, tertolak dengan data dan fakta yang ada. Begitu. Jadi teori beliau tertolak ya, berdasarkan data dan fakta yang ada, bahwa pertemuan dua huruf mutabaidan tidak disyaratkan perbedaan sifat. Demikian pula pertemuan dua huruf mutaqariban tidak disyaratkan perbedaan sifat. Kalau mutajanisan, ya harus beda sifatnya. Karena kalau sama sifatnya jadi mutamathilan. Mutajanisan harus beda sifatnya. Mutamathilan harus sama sifatnya. Karena kalau beda sifat jadinya mutajanisan. Tapi mutaqariban dan mutabaidan tidak disyaratkan perbedaan sifat. Begitu. Kenapa? Karena realitanya
terjadi pertemuan yang sifatnya sama. Begitu ya, wallahu a'lam bissawab. Demikian. Ini adalah 4 jenis pertemuan huruf-huruf hijaiyah dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya. Begitu. Yang kedua, kita melihat dari sisi apakah dia berharokat atau sukun. Sebelum kita lanjut ke yang kedua, apakah ada yang ingin diskusikan? Disilahkan. Bismillah. Kita lanjutkan kalau tidak ada yang ingin didiskusikan. Wa min jihatil harakati was sukuni, adapun dari sisi harokat dan sukun, idza jtama'a harfani fi kalimatin aw jumlatin, apabila terjadi pertemuan 2 huruf pada sebuah kata atau kalimat, wa kanal harful awwalu sakinan, kemudian huruf pertamanya itu sukun, wa tsani mutaharrikan, dan huruf keduanya berharokat, mau fathah, mau kasrah, mau dhammah, bebas, yang penting huruf keduanya berharokat. Sukun ketemu harokat. Summiya hadzal ijtima'u saghiran, maka pertemuan antara huruf sukun dengan harokat disebut shaghir. Pertemuan huruf sukun dengan harokat disebut shaghir. Nahwa qaulihi ta'ala, kita sudah bahas masalah shaghir di idgham mutamathilan shaghir ya. Nahwa qaulihi ta'ala man aman, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala man aman, di sini ada nun sukun. Di sini ada hamzah berharokat, maka ini disebut dengan shaghir namanya. Wa idza jtama'a harfani, dan apabila 2 huruf bertemu, wa kana kilahuma mutaharrikain, dan 2 huruf ini dua-duanya berharokat, summiya hadzal ijtima'u, maka pertemuan kedua huruf ini disebut dengan kabiran, disebut dengan kabir. Nahwa qaulihi ta'ala, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala khalaqakum, di mana pertemuan yang kabirnya? Kha ketemu lam, kabir. Lam ketemu qaf, kabir. Qaf ketemu kaf, kabir. Kabir ya. Qaf ketemu mim, beda. Qala sahibu Tuhfatil Atfal rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tuhfatul Atfal rahimahullahu ta'ala mengatakan, thumma ingsakan awwalu kullin fasaghira samiyan, dan apabila sukun huruf yang pertama dari 2 huruf yang bertemu tadi disebut dengan shaghir. Au hurrikal harfani fi kullin, atau kedua huruf tersebut berharokat, fakul, maka katakanlah kulun kabirun, dua-duanya disebut kabir. Wafhamanhu bil muthul, maka pahamilah ia dengan contoh. Tadi contohnya sudah disertakan. Kemudian ada yang ketiga, di Tuhfatul Atfal cuma disebutkan 2. Wa idza jtama'a harfani, dan apabila terjadi pertemuan 2 huruf, wa kanal harful awwal mutaharrikan, huruf pertamanya berharokat, mau fathah, mau kasrah, mau dhammah, sama saja, yang penting berharokat. Wa tsani sakinan, yang keduanya sukun, berarti lawan dari shaghir. Kalau shaghir sukun ketemu harokat, nah kalau ini harokat ketemu sukun. Summiya hadza, maka pertemuan jenis ini dinamakan dengan mutlaq, disebut dengan mutlaq. Pertemuan huruf harokat bertemu sukun disebut dengan mutlaq. Nahwa qaulihi ta'ala, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala aslim, asnya mutlaq, limnya juga mutlaq. Begitu. Qala sahibu Salsabil Syafi, berkata penulis kitab Salsabil Syafi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan
Aw sakana tsani fasammi mutlaqa. Apabila huruf yang keduanya itu sukun maka disebut mutlaq. Fahadhihi 12 qisman huqiqa. Maka inilah 12 jenis pertemuan. Kok 12? Iya. Dari sisi makhraj sama sifatnya 4, dari sisi harokatnya 3. Jadi yang mutamathilan bisa shaghir, bisa kabir, bisa mutlaq. Yang mutajanisan bisa shaghir, bisa kabir, bisa mutlaq. Yang mutaqariban bisa shaghir, bisa kabir, bisa mutlaq. Yang mutabaidan bisa shaghir, bisa kabir, bisa mutlaq. Jadi ada 12 pertemuan. Wa bima'rifati anwa'i hadhil ijtima'at, dan dengan mengetahui memahami jenis-jenis pertemuan tadi, yu'raful hukmu awil qaidatul lati tajri ala kulli ijtima'in minha, maka kita bisa mengetahui hukum dan kaidah yang terjadi pada setiap pertemuan tadi. 12 tadi nanti bisa kita ketahui hukumnya apa, dan itu nanti bisa berlaku untuk seluruh huruf. Begitu. Belajarnya cuma 12, berlakunya untuk 28 huruf. Wa dzalika wafqa ma qararahu a'immatut tajwid wal qiraati fi riwayati Hafsin an Asimin min tariqi Syatibiyah. Dan tentu saja ya, apa yang nanti akan dijelaskan, hukum-hukum dan kaidahnya ini disesuaikan dengan apa yang datang dari riwayat Imam Hafs, dari Imam Asim, jalurnya jalur Asy-Syatibiyah. Wallahu taala a'lam. Ada yang didiskusikan sampai di sini, disilakan. Ustadz Mabrur ya. Ini kayaknya nggak kedengaran suaranya. Mau ditanyakan, Ustadz? Fadal. Oh. Tapi nggak kedengaran juga suaranya dari sini. Sebentar, Ustadz. Aneh nih. Sebentar ya. Yang mau coba saya pakai speaker eksternal. Kedengeran nggak ya suaranya? Ini kali ya. Coba tes. Halo? Oh iya, Tes. ada suara. Silakan, ada. Halo, nggak bisa ya, Ustaz? Ada, kedengeran. Halo. Ya. Kedengeran. Ya. Gini, Ustaz. Tadi menjelaskan ya dan wau, tadi kan ada sama-sama sebagai mat, ada sebagai makhraj ya, Ustaz ya. Jadi pertemuan sebagai makhraj maksudnya gimana? yang tadi ya sama wau tadi lah posisinya. Waw ya dengan waktu ya itu adalah mutabaidan. Ya, Karena terus ya. masalahnya di mana? Kalau posisinya ketemu alif, Ustaz. Tadi kan sama-sama mat, misalnya ya sama wau, itu bisa nggak disebut muta'amidan tadi? Muta'amidan. Pokok kalau mad itu enggak, mad itu dia nggak punya makhraj. Mad itu nggak punya gitu, makhraj muhaqqaq. Begini, sebuah huruf disebut dekat atau jauh kalau bisa diukur kan jaraknya, ya enggak? Ya. Mad itu di mana keluarnya? Jauh, Ustaz. Jauh itu di mana? Rongga tenggorokan. Ya, di mana? Titiknya di mana? Di mulut sampai rongga tenggorokan terbuka. Nah, kalau diukur dari tengah lidah, jauh apa dekat? Oh, bisa jauh ya, Ustaz? Ya nggak jelas. Nggak bisa disebut nggak jauh, jelas, ya? nggak bisa disebut dekat. Jauh, ya, Karena jelas, yang ya. namanya jauh itu muqaddar.
Yang namanya jauf itu muqaddar. Ya. Jadi jauf itu muqaddar. Yang namanya muqaddar nggak bisa diukur. Makanya pertemuan dengan mad itu nggak bisa dihitung mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan, atau mutabaidan. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa diukur titiknya. Organnya itu nggak ada. Organ pengucapannya nggak ada. Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang dibahas dalam ijtima'ul huruf ini semuanya hanya huruf konsonan, tidak bisa huruf vokal. Jadi di sini semuanya huruf konsonan. Jadi konsonannya. Kenapa huruf konsonan? Karena hanya huruf konsonan yang makhrajnya muhaqqaq. Karena hanya huruf konsonan yang makhrajnya muhaqqaq. Muhaqqaq itu apa? Muhaqqaq itu jelas, bisa diukur, titiknya ada, artikulatornya bisa kita sebut organnya apa. Adapun mad, ini vokal. Mad ini sama dengan harokat, dia vokal. Begitu. Makanya nggak bisa dihitung. Misal, ada tak fathah. Ini hakikatnya kan 2 huruf. Hakikatnya, yang pertama huruf ta, konsonan. Kalau kita berbicara hakikat ya. Yang kedua harokat. Harokat ini kan vokal. Setengah mad dia. Tapi kan tak berharokat nggak dihitung 2 dalam pertemuan 2 huruf. Ketika misalnya kita tadi yang mutaqariban, yang kabir, contoh yang kena khalaqakum. Misalnya khala, kho ketemu lam, khala. Di sini hakikat dari sudut pandang suara ada 4 huruf hakikatnya. Yang pertama konsonan yang kedua vokal a, ya, vokal fathah, kemudian konsonan l dan vokal a. Begitu. Tapi yang dihitung hanya kho bertemu lam. Ini yang dihitung. Nah, lagi-lagi berarti ini menunjukkan bahwa ijtima'ul huruf hanya berlaku bagi huruf konsonan saja. Tidak berlaku bagi huruf vokal. Mau vokalnya vokal pendek itu harokat, atau vokalnya vokal panjang. Vokal panjang itu mad. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita hanya membicarakan konsonan. Demikian. Kalau secara sifat gimana Ustaz? Kalau alif itu memang apakah juga ada sifat yang kelima-limanya itu ada gitu Ustaz ya? Mungkin minta penjelasan. Semua huruf itu ada. Alif. Semua huruf itu ada. Silakan nanti ikuti daurah yang membahas makhraj dan sifat kalau ingin mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut. Kita nggak lagi bahas itu ya, afwan jiddan. Oh iya. Bisa misalnya ikut di pendalaman makhraj dan sifat. Kita di sana bahas huruf detail sekali. Bahkan definisi huruf aja kita bahas dan kita bedah itu. Begitu. Semua huruf punya sifat. Semua huruf itu, jangankan huruf, ya. Angin aja punya sifat kan? Angin itu punya sifat nggak? Bisa ada sifatnya, dingin, adem itu kan angin. Nggak mungkin ada sesuatu nggak punya sifat. Sesuatu yang wujud pasti ada sifat, ya. Sesuatu yang wujud pasti punya sifat. Begitu. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan. Atau ada yang ingin didiskusikan kembali, disilakan. Yang berkaitan dengan tema atau materi. Kita sedang membahas ijtima'ul huruf. Kalau tidak ada kita langsung masuk. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, kita langsung masuk hukumnya. Hukmul mutamathilain. Hukum pertemuan 2 huruf mutamathilain. Diulang lagi apa definisi mutamathilannya? Al-mutamathilan
Yang disebut mutamathilan itu humal harfani, yaitu dua huruf alladzani tafaqasman wa makhrajan wa sifat, yaitu dua huruf yang sama namanya, sama makhrajnya, sama sifatnya, ya. Jadi mutamathilan adalah dua huruf yang apa? Yang sama namanya, makhrajnya dan sifatnya. Nahwal kafain, seperti misalnya dua huruf kaf fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, yudrikum, kaf pertama, kaf kedua. Wa yanqasimul mutamathilaini, dan yang namanya mutamathilan itu terbagi min jihatil harakati wassukuni, terbagi dari sudut pandang harokat atau sukunnya kepada tiga jenis yang tadi kita bahas. Bisa mutamathilan shaghir, bisa mutamathilan kabir, bisa mutamathilan mutlaq. Begitu. Hukumnya apa? Kita bahas satu-satu. Al-mutamathilanis shaghir. Mutamathilan shaghir. Apa sih hukumnya mutamathilan shaghir? Dijelasin dulu apa maksud mutamathilan shaghir. Wa huwa, yaitu ayakunal harful awwalu sakina, yaitu huruf yang pertamanya sukun, wathani mutaharrika, dan yang kedua berharokat. Contoh, robihat tijarah. Nah, di sini mutamathilan shaghir. Ta bertemu ta. Ta pertama sukun, ta kedua berharokat. Nah, ini kok saya belum ubah jadi versi Quran, harokatnya. Diganti nanti. Apa hukum mutamathilan shaghir? Maka ini berlaku untuk seluruh mutamathilan shaghir. Hamzah bertemu hamzah, kalau ada. Ba bertemu ba, ta bertemu ta, tha bertemu tha, jim bertemu jim, ha bertemu ha, kha bertemu kha, dal bertemu dal, zal bertemu zal, ra bertemu ra, sampai ya bertemu ya. Apa hukumnya? Wa hukmuhu, adapun hukum mutamathilan shaghir ini, wujubul idgham, wajib terjadi idgham. Jadi semua mutamathilan wajib idgham. Ya. Maka di sini rabihat tijarah wajib idgham. Jangan dibaca izhar. Rabihat tijarah. Enggak. Langsung wajib idgham menjadi satu huruf yang kedua. Rabihat tijarah. Asalnya dua huruf jadi satu. Ya, begitu. Illa fi mas'alatain, tapi ada pengecualian. Kecuali pada dua masalah, walaupun sebetulnya pengecualian ini ya peringatan, sebetulnya lebih tepatnya disebut peringatan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ayakunal harful awalu minhuma harfan min hurufil maddi. Apabila huruf yang pertamanya itu termasuk huruf mad, nahwa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi yaumin dzi masghabah. Fi yaum, ada fi bertemu yaum. Nah, huruf pertamanya mad. Bertemu ya, ada ya ketemu ya. Namanya sama, tapi ingat mereka tidak berasal dari makhraj yang sama walaupun sifatnya sama. Tidak berasal dari makhraj yang sama. Kenapa tidak berasal dari makhraj yang sama? Karena ya yang pertama mad, di mana keluarnya jauf, dia huruf vokal. Dia huruf vokal, sebetulnya dia bukan dua huruf yang sama ini. Sedangkan ya yang kedua wasatul lisan, dia huruf konsonan. Maka ini dua huruf yang sama, jadi jangan diidgham karena dia dua huruf yang berbeda. Begitu ya. Atau misalnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Isbiru wa, sama di sini. Waw yang pertama
Ini mad, keluarnya dari jauf, huruf vokal, dia huruf vokal. Waw yang kedua keluar dari syafatan, dia konsonan. Begitu. Jadi dua huruf yang berbeda ya. Fahukmuhul idhar, maka hukumnya idhar wujuban, wajib idhar. Li'alla yadhhabal maddu bil idgham, supaya apa dibaca idhar ya? Supaya madnya enggak hilang gara-gara idgham. Jangan dibaca fi yaum, enggak ada madnya. Jangan dibaca fi yaum. Di sini jangan dibaca isbiru wasabiru, tapi baca fi yaumin dzi masghabah isbiru wasabiru. Begitu ya. Walitafarruqihima, juga disebabkan perbedaan keduanya makhrajan dari sisi makhraj, ala madhabil jumhur, menurut pendapat kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama memisahkan kan dua makhraj ini. Begitu. Qala sahibu Hidayatus Sibyan rahimahullahu ta'ala, berkata penyusun kitab Hidayatus Sibyan, idghamu kulli sakinin qad wajaba fi mithlihi ka qawlihi idh-dhahaba wa qis ala hadha siwa wawin tala dhaman wa ya'in ba'da kasrin yujtala min nahwi fi yaumin liya'in azharu wal wawi min nahwi isbiru wasabiru. Ya, itu penjelasannya. Maknanya tadi sudah disampaikan. Apa masalah yang kedua yang juga dikecualikan atau yang diberikan peringatan? Masalah yang kedua adalah ayakunal harful awwalu minhuma ha asakti, adalah apabila huruf yang pertama dari keduanya hak saket. Apa itu hak saket? Hak saket itu hak tambahan yang ditambahkan di akhir kalimat, di akhir pembicaraan, padahal dia bukan bagian asli dari kata tersebut. Apakah ada dalam riwayat Hafs? Ada. Misalnya cuma ada satu sebetulnya bab ini, wadzalika fi qaulihi ta'ala ma aghna anni maliyah. Nah, ini haknya hak saket. Aslinya enggak ada. Kata aslinya itu ma aghna anni mali halaka ani sultani. Cuma sebagian kabilah Arab menambahkan hak ketika mereka wakaf, sama kayak sebagian orang Indonesia makan apa lu? Makan mie, ditambah hak makan mie. Sebagian orang Sunda naik apa? Naik sepeda. Nah, itu tambah hak. Jadi sebagian orang Arab ada yang begitu, suka menambahkan hak di akhir kalimat. Dan itu termasuk bahasa yang fasih dalam bahasa Arab, diakui oleh Nabi SAW. Bahkan kalaupun di dalam Al-Qur'annya tidak ada haknya, masih boleh diamalkan dalam sebagian riwayat. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan gak ada rosemnya. Kalau ini mah ada rosemnya. Nah, Imam Hafs tidak membaca hasakat kecuali kalau ada rosem. Nah, di sini qadarullah, haknya bertemu hak sakat ketemu hak asli. Maka dalam hal ini cara membacanya fa fiha wajhani sahihani fi riwayat Hafsin an Asim min tariqi Syatibiyah. Maka di sini kalau kita ingin wasal ada dua cara. Ya, jadi kalau kita ingin wasal fa fiha wajhani sahihani fi riwayat Hafsin min tariqi Syatibiyah indal wasli. Nah, tambahin indal wasli, ketika wasal bacaan. Yang pertama as-saktu ma'al izhar, pakai saktah. Berarti kalau saktah ya izhar, enggak di idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini cara yang pertama kalau pengen wasal. Cara yang kedua idraj. Nah, kalau idraj enggak pakai saket, langsung idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kalau waqaf ya waqaf aja. Ini ketika wasal, begitu ya. Indal waslanya mungkin bisa di sini juga. Indal wasli
fi riwayati Hafsin an Asim min tariq Syatibiyah. Ini namanya mutamathilan shaghir. Yang kedua, mutamathilan kabir. Ada mutamathilan kabir, ada harokat ketemu harokat. Wa huwa ayakunal harfani mutaharrikaini, yaitu ketika ada dua huruf sama nama makhraj sifatnya dan dua-duanya berharokat. Sawaun kana dzalika fi kalimatin wahidah, sama saja apakah dia berada pada satu kata yang sama. Nahwa qauli ta'ala, seperti misalnya manasikakum, kakum. Nah, inilah mutamathilan kabir. Au fi kalimatain, atau pada dua kata yang berbeda. Nahwa qauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahim Malik. Ar-Rahim Malik. Apa hukumnya? Mutamathilan kabir. Wa hukmuhu wujubul izhar, maka hukumnya wajib izhar. Illa, kecuali, jadi hukum asalnya apa? Izhar, jangan ada idgham dalam riwayat Hafs. Illa idza kanal harful awalu, kecuali kalau memang huruf yang pertamanya mahdzufan rasman, tidak ditulis dalam rosem. Jadi ada ternyata pertemuan dua huruf yang mutamathilan kabir, tapi huruf pertamanya enggak ditulis dalam rosem. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, contohnya satu saja di sini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'manna, wa asluhu la ta'manuna. Nah, yang aslinya itu la ta'manuna sebetulnya. Jadi kata la ta'manna aslinya nunnya dua. La ta'manu ditambah na. Tapi dalam rosem Utsmani itu semua mushaf yang resmi ya, mau mushaf Indonesia, mushaf Madinah sama, itu dua-duanya Utsmani. Maka menurut kaidah rosem Utsmani, nunnya cuma satu, nggak boleh kita nulis dua, begitu. Fahudhifatin nunul ula fi rasmi, maka nun yang pertamanya tidak ditulis dalam rosem. Fafiha wajhani sahihani. Nah, cara bacanya dalam riwayat Hafs ada dua. Yang pertama al-awwalul idghamu ma'al ismam, yang kedua adalah idgham disertai ismam. Apa itu ismam? Wa huwal isyaratu bidhammi syafataini muqarinatan lin nutqi bin nunil ula sakinati hala idghamiha, yaitu memonyongkan kedua bibir beriringan dengan mengucapkan nun yang pertama, karena memang berfungsi sebagai pengganti nun yang pertama. Walaupun di sini nanti cara idghamnya ada banyak. Ada yang mengatakan cukup di awalnya saja. Perhatikan baik-baik, idgham ismam. Ismamnya di awal saja. Ismam itu dilihat ya, tidak didengar. Jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama, para ulama mengatakan di awalnya saja sebentar. Malaka la ta'manna, manna, di awal sebentar. Kedua, di akhir. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan di akhir. Malaka la ta'manna, manna. Ini yang kedua. Yang ketiga di tengah. Malaka la ta'manna, manna. Dan yang terakhir ini adalah yang diamalkan kebanyakan ulama dari awal sampai akhir di sepanjang ghunnahnya. Malaka la ta'manna ala Yusuf, malaka la ta'manna, manna. Itu yang banyak diamalkan oleh ulama zaman sekarang. Begitu, Allahu ta'ala a'lam. Baik dari Mesir maupun dari Syam. Manna, begitu ya. Adapun yang kedua, boleh enggak idgham, yaitu dengan al-ikhtilas wa yusamma raumata sahulan fil ibarah, dan juga kadang disebut raum untuk mempermudah istilah. Finnunil ula, yaitu mempercepat atau menghilangkan sebagian harokat di nun pertama. Apa itu?
al-ikhtilas wa huwal isra'u, yaitu mempercepat bil harokati, mempercepat harokat, ma'a id'afis sauti biha, sambil melemahkan suaranya, bihaitsu yadhhabu thuluthuha wa yabqa thuluthaha, sehingga sepertiganya itu hilang dan tersisa 2/3-nya. Jadi sebagian harokatnya hilang. Sebagian ulama membalik, hilangnya 2/3, tersisa 1/3. Nah, cara mengamalkannya ini kami meriwayatkan 2 cara. Cara yang pertama begini. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Saya contohkan dulu yang nunnya itu 1 harokat. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Ini yang normal, 1 harokat. Manuna. Kalau sudah dipercepat begini. Manuna ala Yusuf. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Tapi sebagian ulama mengamalkan enggak begitu, tapi dipelankan suaranya karena mereka menganggap raum lebih utama, untuk istilah raum lebih utama diamalkan, sehingga malaka la ta'manuna ala Yusuf, manuna, nuna dipelankan. Jadi ada 2 riwayat yang kami dapatkan. Wala yatahaqqaqu wala yudbatu ada'u hadainil wajhaini, dan tidak akan terrealisasi dengan akurat atau presisi kedua cara ini illa bil musyafaha, kecuali dengan musyafaha, wal akhdhi anis syuyukhi al mutqinin al muhsinin, dan harus ngambil langsung, belajar langsung ke syekh yang mutqin dan muhsin. Begitu. Bagian terakhir untuk mutamathilan, dan ini adalah bab terakhir untuk malam ini, yaitu mutamathilan mutlak. Wa huwa ayakunal harful awal mutaharrikan wal harfu tsani sakinan. Huruf pertamanya berharokat, huruf keduanya sukun, nahwa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lam naqasus sus wa au tatruk wa hukmuhu wujubul idhar, maka hukumnya wajib izhar. Ini sebetulnya selain la ta'manna juga banyak yang terjadi idgham pada mutaqariban, pada mutamathilan kabir, tapi tidak dibahas karena yang lain cara bacanya hanya idgham saja. Adapun yang punya 2 cara baca ya cuma la ta'manuna tadi. Begitu, wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Disilahkan apabila ada yang ingin didiskusikan terkait dengan materi yang disampaikan. Barakallahu fiikum. Walhamdulillah. Apabila tidak ada yang tanyakan, berarti diakhiri sampai di sini. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakum kulla khair. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrikal ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.